makan siang nih Bapak Ibu semuanya. Jadi ada beberapa hal ya yang tadi saya disampaikan oleh Pak Menteri Pan-RB. Mungkin saya coba ada 3 tadi ya yang disampaikan dari pembicara sebelumnya mengenai proses bisnis sistematik, kemudian sistem kerja dan penyederhanaan struktur. Nah, saya coba kayak mengkolaborasikannya dari ketiga hal itu seperti apa sih Bapak Ibu semuanya. Oke, next slide. Nah ini Bapak Ibu semuanya, tadi kalau disampaikan oleh Pak Karo gitu bahwa apa sih yang mau dicapai oleh proses bisnis tematik gitu, kerangka apa sih program nasional yang akan dicapai. Kita sudah ada RPJPN, jadi barusan ditetapkan ya Bapak Ibu semuanya, Undang-Undang RPJPN hingga 2045. Nah di sini ada 3 kelompok transformasi Indonesia, landasan transformasi dan kerangka implementasi transformasi. Saya ambil contoh saja adalah di transformasi Indonesia. Di sini ada 3 misi. Misi 1 transformasi sosial terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kemudian misi kedua ada terkait dengan ekonomi hijau, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya. Kemudian misi ketiga, kalau ini ada kaitan dengan di target di Sulawesi Selatan, ada reformasi tata kelola dan digitalisasi, maka akan ada transformasi tata kelola pemerintah. Nah, mungkin ini yang bisa dipakai Bapak Ibu semuanya sebagai target di dalam proses bisnis tematik yang nanti disusun. Dan kami siap nih Bapak Ibu semua, setelah ada acara ini, kita ada coaching baik itu di kelembagaan, proses bisnis dan juga SPBE, arsitektur SPBE. Nanti minta tolong langsung aja disampaikan ke tim kami, tolong bisa disiapkan atau bisa dijelaskan mengenai misi 1, 2, dan 3. Nah, slide selanjutnya. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Kami memberikan impresi ya Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau ini bisa dilakukan tadi dengan secara tematik, kolaboratif, dan juga memanfaatkan teknologi digital, maka seharusnya Indonesia bisa terlepas dari middle income trap yang direncanakan kalau Bapak Nas itu 2038, seharusnya kita bisa lebih cepat lagi menjadi 2036. Tapi kami berharap Bapak Ibu semuanya, ini bisa kita targetkan bisa lebih cepat lagi kalau nih Bapak Ibu semuanya sudah bisa memiliki pemahaman yang sama terhadap kolaboratif dan juga pemanfaatan teknologi digital. Nah, dari kedua kerangka tersebut, nah slide selanjutnya saya ingin coba sampaikan bahwa apa yang dicapaikan oleh Bapak Menpan RB ini sebetulnya adalah upaya kita bersama ya. Kalau kita sudah istilahnya tertinggal dari negara-negara lain dari kemajuan digital untuk kolaboratif sinerginya, maka kita minta nih Bapak Ibu semuanya, pemohon bisa kita percepat. Nah, sekarang sudah ada Perpres 132 2022 mengenai arsitektur SPBE. Dan sudah ada Perpres 82 2023 mengenai GovTech Indonesia, percepatan transformasi digital. Dan nantinya kita akan ada inaku.go.id sebagai portal nasional pelayanan publik yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri dan juga oleh Pak Presiden bahwa ini akan diluncurkan tahap awal operasional terbatas di September. Nah, kami harap Bapak Ibu semuanya ini partisipasi kita bersama, tidak hanya di instansi pusat tapi seluruh pemerintah daerah, bahwa nanti masing-masing instansi atau pemerintah daerah ini sudah mulai masuk ke dalam inaku.go.id. Nah, bagaimana nih cara masuknya ke dalam tadi? Slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, kita berharap bahwa kita sudah harus mulai meninggalkan yang sebelah kiri dan kita harus mulai menata yang ada sebelah kanan. Kalau ini kita menata, kemudian kita istilahkan kita percepat, maka strateginya seperti apa? Dan strateginya yang kita harapkan adalah kita memulai dari kerangka proses bisnis yang terintegrasi. Nah, minta tolong slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu semuanya, di dalam Perpres SPBE tahun 2018 ya, tahun nomor 95 tahun 2018, ini kita masih dalam kerangka e-government atau pemerintahan berbasis elektronik. Tapi nanti kita ke depan, kita sudah mulai mengarah kepada government teknologi yang ada di sebelah kanan. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu semuanya? Ini yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya.
Kalau yang sekarang ini adalah layanan adalah berbasis user dan penyediaan oleh instansi. Tapi nanti ke depannya layanan bukan lagi layanan bermasing-masing instansi, tapi adalah transformasi internasional. Pendekatannya adalah whole of government approach. Jadi kalau kita akan memberikan layanan kepada masyarakat, bukan lagi pendekatan ada Kementerian Kesehatan, ada Dinas Kesehatan, tapi yang akan dicapai adalah layanan kesehatan yang di dalamnya akan ada layanan fasilitas kesehatan, BPJS, asuransi, dan lainnya menjadi layanan terintegrasi. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kita berharapkan ada 3 karakteristik mengenai layanan inklusif. Jadi bukan lagi ini adalah layanan untuk daerah tertentu, tidak, tapi adalah layanan yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Dan kembali lagi ya, pendekatannya bukan pendekatan instansi Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ada SOP, Probis misalkan, maka bukan berarti masyarakat diminta nih datang ke Dinas Dukcapil untuk bisa mengurus KK. Bisa jadi untuk mengurus KK bukan datangnya ke Dukcapil, tapi dimulai dari titik saat layanan kita akan memperoleh dari pemerintah. Misalkan kita mulainya adalah dari fasilitas kesehatan. Saat orang tua tersebut ada melahirkan anak, maka langsung informasi dari rumah sakit tersebut akan disampaikan kepada Dinas Dukcapil bahwa ini ada kemungkinan untuk perubahan kartu keluarga. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Dan tujuannya adalah memastikan sistem pemerintahan yang sederhana dan efisien. Nah, dari kerangka ini Bapak Ibu semuanya, selanjutnya, nah, kita berharap nih kalau itu ada 3 pilar dari transformasi digital, pilar pemerintah digital, pilar masyarakat digital, ekonomi digital, dan juga infrastruktur digital, maka pemerintah digital ini akan menjadi katalisator Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat kita sudah punya layanan pemerintah terintegrasi, nanti akan berharap nih bahwa fasilitas kesehatan akan menjadi terintegrasi, tidak hanya untuk fasilitas kesehatan pemerintah, tapi juga fasilitas kesehatan yang lainnya. Pada saat kita sudah punya marketplace yang bisa digunakan oleh seluruh pemerintah daerah OPD, maka seharusnya marketplace tersebut bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan ekonomi digital. Nah, kembali lagi Bapak Ibu semuanya, kami berharap bahwa pemerintah digital akan menjadi katalisator transformasi digital. Dan ini adalah peran dari Bapak Ibu semua di pemerintahan untuk memastikan bahwa kita tidak hanya berdampak kepada memudahkan kita sendiri ini dalam bertugas, tapi kan memastikan bahwa kemudahan yang kita lakukan untuk administrasi pemerintahan akan bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kami berikan ilustrasi dan ini akan menjadi target juga di pemerintahan yang akan datang. Jadi bukan lagi target misalkan ini sebagai teasernya Bapak Ibu semuanya, bukan lagi indeks PBE atau indeks di kita di pemerintahan yang akan dicapai, tapi yang akan kita targetkan adalah indeks capaian di internasional. Jadi pada saat e-government development index ini akan meningkat, government teknologi akan meningkat, ini akan memastikan peningkatan terhadap kontribusi ekonomi digital pada PDB. Akan memastikan peningkatan literasi digital masyarakat. Nah, akan memastikan terhadap aksesibilitas infrastruktur kepada seluruh daerah. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Jadi katalisatornya adalah pemerintah digital, dan kami berharap bahwa apa yang kita bangun saat ini di slide selanjutnya akan menjadi basis dalam pelaksanaan yang sebelah kiri. Nah, jadi kalau kita mau menuju nih transformasi tata kelola, transformasi ekonomi, transformasi sosial dengan kerangka proses bisnis sistematik, maka tidak bisa kita lepaskan dari yang sebelah kanan. Standar sistemnya, interoperabilitas aplikasi, bukan lagi membuat aplikasi tapi mengintegrasikan yang ada, standar datanya. Tidak boleh lagi nih kalau suatu saat aplikasi di pemerintah sudah mendapatkan data dari masyarakat, kemudian meminta lagi data yang sama kepada masyarakat. Tidak. Dan ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden di slide selanjutnya dalam acara di SPB Summit di 27 Mei yang lalu, bahwa kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga yang seharusnya menjadi tolak
ukur adalah kepuasan masyarakat. Nah, nanti di dalam kegiatan coaching klinik, kami akan bisa menjelaskan lebih rinci lagi strateginya seperti apa Bapak Ibu semuanya. Dalam slide selanjutnya, kita ada langkah-langkah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi yang dimulai basisnya adalah bukan membuat aplikasi, bukan menyiapkan infrastruktur dahulu, tapi yang dimulai adalah mendefinisikan proses bisnis sebagai titik awal untuk membuat layanan digital terpadu. Kita harus mendefinisikan dulu proses bisnis untuk sosial itu apa, proses bisnis pendidikan itu apa sih yang akan dicapai, proses bisnis kesehatan apa, bukan lagi per masing-masing instansi tapi sudah tematik. Nah, barulah setelah kita definisikan proses bisnisnya, maka akan memastikan terhadap dampak regulasi yang akan berubah Bapak Ibu semuanya. Kemudian data induk, data referensi yang tadi saya sudah sampaikan, tidak boleh lagi ada masyarakat akan mengirimkan data 2 kali ke pemerintah nih. Kalau sudah itu disampaikan data nama, alamat, tanggal lahir ke Dukcapil, ya sudah. Berarti kita nggak perlu lagi nih meminta data serupa, cukup mengakses kepada data yang dicapil. Nah, inilah yang kita harapkan baru bisa kita definisikan kepada integrasi layanan. Setelah integrasi layanan, baru kita bisa mendefinisikan terhadap aplikasi sistem informasi yang akan dibuat. Nah, di slide selanjutnya, nah ini saya memberikan contoh ya, ilustrasi Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sudah mendefinisikan terhadap as is proses bisnis yang ada, SOP yang ada di atas. Ini misalkan kalau ada 5 proses, ada 5 meja, ada 5 formulir yang diisi, gitu. Bisa jadi definisi terhadap perubahan itu ada 2 nih. Mengidentifikasi masalahnya apa. Kalau memang itu susah masyarakat itu bisa mengakses, berarti ada cara yang untuk bisa mempermudahnya untuk mengakses. Atau kemudian kebutuhannya seperti apa. Ternyata kebutuhannya untuk bisa masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam layanan yang terintegrasi. Nah, kalau kedua hal ini kita bisa definisikan di dalam coaching klinik tadi Bapak Ibu semuanya, maka bisa jadi di proses 1 ini sudah nggak lagi secara manual, tapi sudah secara sistem. Kalau itu sudah secara sistem, seharusnya formulir di 5 proses ini bisa diintegrasikan ke dalam 1 formulir saja. Seharusnya proses yang kedua nih sebagai ilustrasi bisa dihilangkan. Dan ada beberapa proses yang itu bisa berubah menjadi manual, walaupun yang masih ada proses secara fisik. Nah, berarti dengan adanya ilustrasi ini dari 5 proses bisa hanya cukup menjadi 3 proses saja. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini salah satu ilustrasi kita tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri. Kalau ada 14 tahapan berubah menjadi 2 tahapan, inilah cara kita akan menyelesaikan terhadap definisi tersebut. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kami ingin meng-highlight saja bahwa nanti ke depannya orientasinya bukan lagi orientasi SOP ya, proses, tapi akan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Dan di slide selanjutnya kita sudah ada identifikasi layanan target di tahun 2024. Jadi ini nanti bisa menjadi pola, contoh, kalau itu role model yang bisa dipakai oleh instansi semua di pemerintah daerah. Jadi tidak perlu lagi ini membuat lagi rumusan yang baru, tinggal gunakan pola yang ada sekarang. Nah, di slide selanjutnya, mungkin 2 slide yang selanjutnya. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ini sudah kita definisikan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ini ada sistem yang nanti terintegrasi, maka seharusnya nanti semua dokumen yang terkait dengan di pemerintahan itu sudah kita siapkan nih, arsip dokumen pribadi ya. Jadi nggak perlu lagi KK dikirim lagi, sudah ada di IKD. Dokumen kesehatan atau sertifikat kesehatan sudah ada, vaksin itu tinggal dipakai lagi. Dan kalau semua layanan yang ada di bawah ini bisa dipakai, seharusnya ini sudah bisa langsung digunakan. Dan kembali lagi kami mohon Bapak Ibu semuanya nanti pada saat coaching klinik bisa mulai mengidentifikasi layanan apa saja yang ada di Bapak Ibu semua yang menjadi kebutuhan utama dari masyarakat. Selanjutnya, ini ada tinggal
Ini Bapak Ibu saya memberikan contoh ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi pendekatan yang sebelah kiri nih, kita kasih tanda di bawah, itu ada logo Kementerian Kesehatan, BPJS, Kementerian Sosial, Kemendagri gitu. Jadi bukan berarti kalau nanti ada melahirkan anak kemudian minta orang tuanya suruh datang ke Dukcapil gitu kan. Enggak. Ya sudah cukup di fasilitas kesehatan yang itu terintegrasi ke Dukcapil. Jadi tinggal mengkonfirmasi bahwa anak ini lahir, orang tuanya punya NIK, sekian, nanti tinggal dikonfirmasi. Ini memang benar anak saya dan langsung berubah data kependudukan. Dan inilah sebagai contoh tadi ya Bapak Ibu semuanya, proses bisnis tematik. Jadi bukan lagi proses bisnis yang hanya pikir, oh ini adalah layanan kependudukan, satu area sendiri. Layanan kesehatan sendiri, enggak. Tetapi menjadi layanan yang terintegrasi dari beberapa instansi. Nah, slide selanjutnya saya ingin coba sampaikan. Mohon izin Pak, 1 menit lagi Pak. Slide selanjutnya. Ya, nah ini Bapak Ibu semuanya. Kami berharap tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri, istilahnya mengutamakan talenta digital. Bukan berarti yang akan direkrut itu adalah para programmer, para pengelola server, para pengelola jaringan saja ya Bapak Ibu semuanya. Tapi sebetulnya nanti pada saat itu rekrut CPNS, P3K yang lainnya mengutamakan talenta digital, maka keahlian, kapabilitas yang ada di sebelah kiri ini juga harus memiliki talenta digital. Kita sudah ya, pastikan bahwa persyaratan dasar misalkan untuk tenaga kesehatan, guru, nanti lainnya itu sudah juga memiliki kapabilitas untuk bisa menggunakan sistem. Jadi nanti kalau itu kesehatan ya seharusnya rekam medis elektronik ini sudah